Ada fenomena yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, yakni gaslighting berjamaah. Gaslighting artinya suatu bentuk penyiksaan secara psikologis yang terjadi dalam suatu hubungan atau perkumpulan sosial, di mana penyiksa melemahkan rasa percaya diri korban dengan membuat mereka mempertanyakan ingatan, data, sudut pandang, atau kewarasan mereka. Biasanya, gaslighting dilakukan dengan cara melakukan penyangkalan yang berulang-ulang, manipulasi, kontradiksi, dan kebohongan. Sang penyiksa berusaha untuk menggoyahkan kondisi psikologis korban dan melemahkan rasa percaya dirinya dengan mengucapkan pemutarbalikan fakta dan kebohongan, sehingga korban mulai mempertanyakan keyakinan dan data yang ia peroleh, sehingga lama-lama mentalitas korban akan goyah. Lalu, ia akan ikut menuruti kemauan pelaku gaslighting. Bagi saya, gaslighting adalah salah satu bentuk kejahatan psikologis yang tidak bisa dianggap remeh. Pelaku bisa mengubah mentalitas dan kewarasan seseorang. Pikiran seorang manusia bisa dimanipulasi oleh orang lain atau lingkungan, tapi hati manusia tidak. Padahal manusia cenderung digerakkan hidupnya melalui perpaduan antara tubuh, pikiran, dan hati. Bila hati dan pikiran tidak lagi selaras, maka rawan manusia tersebut mengalami stres, depresi, atau gangguan psikologis lainnya. Ujung-ujungnya tubuhnya juga yang kena imbas. Hatinya masih waras, tapi pikirannya terus dimanipulasi oleh orang lain. Akhirnya, perang sendiri di dalam diri korban. Kalau korban sudah menjadi gila, tentu saja yang menanggung dampaknya adalah korban sendiri, bukan pelaku gaslighting. Pelaku mah mana peduli. Sedangkan pelaku gaslighting ini menganut prinsip bahwa kebohongan yang diulang 1000 kali dengan rutin dan bersamaan akan menjadi kebenaran bagi si korban. Mirip dengan strategi Hitler. Hitler menggunakan kebohongan berulang untuk memanipulasi anak buahnya, sehingga anak buahnya terdoktrin bahwa apa yang dilakukan oleh Hitler selalu benar. Gaslighting biasanya marak terjadi dalam hubungan dua manusia, baik hubungan kakak adik, suami istri, hubungan dengan pacar, hubungan dengan teman seprofesi, atau hubungan dengan teman di sekolah. Tapi gaslighting juga bisa dilakukan dalam ranah politik juga loh. Jika sudah masuk ranah politik ini yang bahaya, karena korbannya bukan lagi 1-2 orang, tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang. Dan inilah yang sedang terjadi di Indonesia sekarang ini. Sejak peristiwa Omnibus Law bulan lalu yang heboh itu, tindak gaslighting ini mulai terlihat oleh orang-orang yang memang menginginkan pemerintah digulingkan. Dan tensinya semakin lama semakin meningkat sekarang. Pelaku gaslighting dalam politik tak hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali. Sehingga saya sebutnya gaslighting berjamaah. Tak hanya politikus oposisi pemerintah yang melakukan gaslighting, tapi juga para buzzer dan simpatisan oposisi berbarengan melakukan gaslighting ramai-ramai. Dengan tujuan opini publik berbalik, kewarasan masyarakat hilang, dan akhirnya bersatu bersama mereka menjatuhkan pemerintahan yang sah. Bila kalian lihat dalam komentar YouTube, Instagram, dan Facebook saya, fenomena gaslighting ini marak terjadi. Target sasaran tak hanya saya, tapi juga follower dan subscriber saya yang masih waras akan coba mereka pengaruhi agar ikut dalam doktrin mereka. Makanya tak heran, kenapa setiap saya ngepost sesuatu yang membahas soal kondisi politik terkini selalu ramai. Tapi komentar-komentarnya seolah-olah seragam semua nafasnya. Kalau enggak bela agama, ya saya dituduh gila dan tidak waras. Kalau enggak, saya rame-rame dituduh sebagai pemecah belah bangsa. Padahal juga tidak ada yang bisa membuktikan tuduhan-tuduhan ini. Atau mereka rame-rame mengeluarkan logika pikir mereka yang sesat, atau mengeluarkan klarifikasi yang justru sebenarnya nggak masuk akal, bahkan terkesan hoax. Kalau saya memecah belah bangsa, apa buktinya? Padahal sudah jelas-jelas, junjungan mereka sendiri yang bertingkah dan berulah yang membuat masyarakat resah. Mulai dari seenaknya sendiri memadati Bandara Soekarno-Hatta dan merusak fasilitas di sana. Kemudian seenaknya sendiri mengumpulkan kerumunan untuk perayaan Maulid Nabi, tapi isi ceramahnya kasar dan provokatif. Belum lagi ajakan revolusi akhlak yang gak jelas. Masa semua orang disuruh ngikutin akhlak dia yang bicaranya saja kayak preman? Udah begitu, pengikutnya malah nyanyi-nyanyi sambil selawatan di depan baliho junjungannya. Lah terus apa bedanya kalian dengan kelompok Secret Society yang juga menyanyikan puji-pujian di depan gambar atau patung Lucifer? Standar ganda sekali ya. Tapi supaya tidak ketahuan busuknya, maka mereka melakukan gaslighting berjamaah.
Mereka mencoba menyerbu akun-akun publik dan akun-akun influencer yang mencoba speak up masalah ini. Mereka tak hanya mencoba membungkam influencer yang bersangkutan dengan cara gaslighting, tapi sasaran mereka juga adalah follower si influencer yang harus berbalik opininya sesuai doktrin mereka. Bagaimanapun juga, apapun caranya, pokoknya semua orang harus ikut sama pemahaman mereka, walaupun caranya adalah dengan mendoktrinkan kebohongan 1000 kali. Makanya, nggak heran kan ketika saya ngepost Habib Rizik mendukung ISIS, yang notabene ISIS adalah kaki tangan elit global Illuminati sendiri, ratusan akun langsung rame-rame komentar hal yang sama. Lia ini pemecah belah bangsa, ini channel pemecah belah bangsa. Khas orang yang salah. Orang yang salah bisa saja melemparkan apa yang sudah mereka lakukan ke orang lain, agar mereka tidak terkena penghakiman publik dan malah orang lain yang menerima penghakiman tersebut. Lempar batu, sembunyi tangan. Ya, begitulah taktik bermain mereka, mirip dengan kejadian sebelum rangkaian Arab Spring terjadi di Timur Tengah. Sebelum gelombang protes besar-besaran terjadi dan menggulingkan presiden-presiden yang sah, sosial media juga menjadi media propaganda mereka untuk memutarbalikkan fakta dan penggiringan opini. Gaslighting berjamaah pun dilakukan di sana melalui sosial media. Ingat, prinsip mereka adalah kebohongan yang diulang 1000 kali akan menjadi sebuah kebenaran. Kasar dan kotor kan mainnya? Ya begitulah permainan mereka. Begitu itu, mereka mulutnya masih bisa teriak-teriak sedang membela agama. Saya tanya deh, agama apa sih yang ngajarin kebohongan dan gaslighting begitu? Agama dari Lucifer ya? Perasaan saya belajar agama Islam gak ada satupun ayat yang ngajarin berbohong berjamaah untuk menggiring opini publik begitu. Sudah, akui saja kalau kelakuan kalian lebih mencerminkan kelakuan iblis ketimbang kelakuan orang-orang yang mengenal Tuhan dan agama. Gak usah pakai kedok-kedok agama Islam begitu dong. Ujung-ujungnya nyanyi puji-pujian juga di depan baliho. Sama aja kayak Illuminati. Ya, habisnya junjungannya juga pendukung ISIS yang notabene adalah kaki tangan Illuminati sih. Gak heran kalau kelakuannya juga sama. Saya tahu kok, banyak Islam radikalis yang menjadi follower dan subscriber saya karena mengira dengan saya membahas konspirasi, maka saya sudah pasti pro radikalisme. Kan di ajaran Islam garis keras juga dibahas melulu soal konspirasi akhir zaman begitu, supaya khilafah bisa ditegakkan secepatnya. Padahal khilafah sendiri juga sudah ditunggangi oleh ISIS dan organisasi terorisme lain. Saya tahu, dalam sebuah revolusi besar, diperlukan orang yang memiliki banyak pengikut, supaya bisa menjadi legitimasi mereka melakukan tindak revolusi, kerusuhan, hingga ujung-ujungnya pemerintahan yang sah akan mereka gulingkan. Kalian salah. Justru dengan saya mempelajari konspirasi, saya malah semakin paham pola-pola beginian. Ini tuh pola receh yang selalu diulang-ulang sejak zaman revolusi Prancis. Polanya itu selalu sama. Tunggu negara jatuh dalam kondisi krisis. Kalau nggak ada krisis, ya bikin aja krisis sendiri. Lawang mereka yang pegang kontrol uang di seluruh dunia kok. Kalau sudah krisis, sebar pesan-pesan propaganda yang bisa membangkitkan kemarahan rakyat, sehingga melawan pemerintah. Supaya pesan-pesan propaganda ini cepat meluas, mereka tentu butuh influencer dong. Dan influencer yang menentang langkah mereka akan sangat berbahaya untuk revolusi ini. Karena itu, influencer yang tidak sejalan harus dibungkam sebisa mungkin. Cara yang marak terjadi adalah dengan gaslighting dan cyberbullying. Makanya saya nggak kaget kalau beberapa hari ini dalam sehari saya bisa menerima ratusan pesan yang berisi bullying, ancaman, bahkan gaslighting mereka, dengan tujuan supaya saya ikut doktrin mereka dan bersama-sama menggulingkan pemerintahan yang sah. Atau minimal, saya jadi bungkam. Kalian salah teman-teman. Sekali lagi saya bilang, pola ini adalah pola receh banget yang selalu diulang-ulang sejak abad ke-18 silam. Kok mau diterapkan di Indonesia itu loh? Saya yang tahu dan hafal pola begini, tentu bakalan berdiri paling tegak untuk menghambat dong. Makanya sekarang rame banget orang-orang melakukan gaslighting supaya opini publik tergiring ikut mereka. Pola receh sejak zaman revolusi Prancis, revolusi Bolshevik, penggulingan Soekarno pasca G30 SPKI, penggulingan Soeharto, Arab Spring, kudeta dan revolusi di Libya dan Mesir, dan masih banyak lagi. Makanya buat kalian kaum-kaum radikalis, titip bilang ke pimpinan kalian ya, pola kalian sudah recehan banget.
Indonesia nggak akan bisa kalian tipu lagi pakai pola recehan begini. Dan jangan bermain stereotip bahwa yang kontennya konspirasi pasti pro-radikalisme. Lawang saya sudah paham kok radikalisme itu dari mana dan untuk apa. Ujung-ujungnya ya mereka lagi, para elit-elit global dalam secret society. Jadi kalau jadi netizen, tolong yang pintar sedikit ya. Masa mau dibodohin terus pakai doktrin agama? Nggak capek apa?